Oke guys, jadi kembali lagi di channel saya Dinsan Area, si gigi patah tapi tetap enjoy ya. Kali ini gua di konten baru ini namanya ya curhat tentang horor gitu ya, pengalaman horor gitulah. Curhat pengalaman horor. Jadi CPH itunya, oke? Ya, Dan ini gua kedatangan tamu yaitu Dimas namanya. Yuk. Perkenalkan Dimas. perkenalkan nama saya Dimas. Saya sih sebenarnya mau bikin juga konten yang sangat mistis hari ini. Dan kebetulan juga saya dalam bidang ilmu gaib. Ya gitu. Seperti itulah ya. Jadi kita berbincang-bincang lah. Teman juga dia sama teman. Tetangga ini kita. Tetangga. Ya, jadi sebelum mulai kita jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu, oke? Jangan lupa tekan loncengnya. Nah, jadi Mas, lu pernah gak sih yang horor-horor gitulah, pengalaman di mana kek atau Kalau buat saya buat pengalaman horor pasti ya. Siapa yang di dunia ini ada dua perbedaan, Iya. yaitu ada jin khori kalau nggak salah. Jadi Jin di khori. diri kita ada juga yang kalau istilah cek Sunda mah aya nu nuturkeun. oh yang nuturkeun. Nah, eta. ada yang apa ngikutin lah gitu. Ngikutin. Jadi di dalam diri kita pasti semua pemirsa YouTube pasti juga ngerasa ada apa sih dalam dunia ini? Karena di dalam dunia di dalam jiwa ini ada yang namanya jin khori. Nah, gitu. Jadi pengalaman saya sewaktu SMP, Ya. saya pernah melihat seorang perempuan, dan saya juga pernah dulu kalau masih anak kecil menaiki pohon, yaitu pohon jambu yang besar, ada di suatu ya di ya jangan ditunjukin lah, pasti Ya, tahu. pasti tahu. Di daerah Oh, kita juga. ya, pasti ada sih ya. Ya, di daerah kita juga. Saya menaiki pohon itu, saya dari atas sampai ke bawah jatuh. Dan rasa jatuh itu, rasa sakitnya pun nggak ada. Yang ada cuman gatal-gatal. Kebetulan ada uwa Ya. saya yang ya ngerti masalah yang gitu. Terus didoakan di ini, dan kata uwa saya ada yang suka perempuan di alam lain suka sama saya. Itu kok bisa sih itu yang jatuh gak sakit gitu, itu gimana sih? Ya mungkin kata tadi saya juga. Jadi jin itu sudah merasuki, Oh. jadi memasuki badan kita. Heeh. Kita kan nggak refleks, nggak tahu Mm-mm. siapa itu wujudnya, dan itu ya di sana yang maka terjadilah. Itu. Nah, jadi buat kalian kalau masalah mistis percaya sih boleh, tapi jangan inilah, melebihi batas gitu. percaya boleh. Nah, tapi harus ada batasnya. Ya, kata. Ya Mas, orang ker itunya dari dia oge sih. Orang pengalamannya yang ker naonnya ker itu teh. Nya ker ngadengikeun naon gitu. Ya aya suara-suara aneh teh. Teh halu atau naon sih? Nah, kalau mendengar suara Anu pasti misalkan lah. suara-suarana teh nu gerbuk-gerbuk terus teh naon. Nah, Terus kalau teh, naon lah. kalau mungkin menurut saya juga suka mendengarkan ya di radio Ya, yang hits zaman sekarang anak ya, muda. ya, anak muda gitulah ya. Jadi suara-suara begitu memang adanya. Kalau memang mistis itu benar adanya. Tapi menurut saya buat amaman, kalau mendengar suara apa yang aneh, tapi yang lebih anehnya lagi suara menangis. Nah, eta Mas nu paling Pasti kalau saya juga kalau muncul Sunda nama namun bungkelekan mah saya belum. Bungkelekan teh menampakkan dirinya juga saya nggak mau lah. nggak mau. Ya. Enggak, asli enggak mau. Jadi buat kalian siapa lagi juga yang mau bertemu dengan Yang makhluk sosok gitulah. sosok beda alam gitu. Nggak Tapi mau saya gua. juga berpikir, oh buat apa juga? Katanya konon kalau ketemu sama makhluk halus kita di apa ya, di perpanjang rezeki, dapat rezeki gitu. Tapi dalam hati ya siapa yang mau sih bertatap muka dengan
Gak mau lah gitu. ya, tapi intinya mah saya gak mau lah pokoknya. Nah, gak mau gitu. apa itu teh, lihat yang kayak gitu. Nah, kebetulan juga kan sekarang hari malam Jumat. Ya Di malam Jumat ini seharusnya menurut agama mendoakan yang sudah meninggal. ya itu Secara baca Yasin menurut kebudayaan juga. Tapi menurut agama mendoakan yang sudah orang yang sudah mati itu boleh-boleh saja, karena supaya ingin rohnya tenang di alam sana, dan bukan untuk meminta kepada Iya. orang yang sudah mati. Tapi Jadi, mendoakan. Nah, gitu. tapi mendoakan juga. Maaf, ini bukan hanya menyinggung, hanya ilmu saya hanya sekedar begini gitu. Harus menyampaikan ilmu ya. Nah, jadi walaupun ilmu sedikit, saya misalnya ke Amaman, Ya, itu juga jadi barokah. barokah. Amin ya Allah. Ya jadi Mas itu apa sih? Lu pengalamannya gimana lagi tuh? Selagi di SMP atau SD lah. Kalau SD seringnya di ya gitu kan, sering sama teman-teman. Kalau dulu belum kenal kita, belum sih ya, belum. Itu apa kenalnya tuh waktu SMP kelas 3 gitu ya. Di pes-pes yang beda zaman. Ya gitu. itu. Jadi kalau SD itu sering, saya kan suka juga dengan istilah budaya yaitu pewayangan. Ya. Dulu juga kakek saya seorang dalang wayang kulit. Oh ya, wayang kulit ya. Ya, wayang kulit, tapi bukan tuturunan. Oh, Dan bukan juga keturunan. bukan. Keturunan saya bukan, tuturunan juga bukan, tapi saya mengidolakan apa yang saya idolakan. Nah, jadi dulu waktu kecil saya sebelum disunat, kan kalau anak-anak kecil sekarang pengen disunat itu pengen mainan, pengen segala lah gitu. nah pengen mobilan gitu. Kalau saya enggak, kalau saya pengen banget beli wayang. Pengen banget beli Ya, wayang kamu. pengen banget beli wayang. Nah, jadi di saat pas itu lagi khitanan, lagi disunat, saya Oke. ke keluarga minta, "Pak, saya mau beli wayang. Pak, urang hayang wayang. Pak, abdi hayang wayang." Gitu dah. Di sana keluarga Dimas mencari kemana yang menjualan wayang. Istilah itu dulu belum terkenal juga, saya belum tahu juga istilahnya yang sudah mendunia sekarang wayang, yaitu almarhum Abah Asep Sundana Sunaria. Oh, Saya ya, belum tahu almarhum. dulu belum tahu. Ya. Belum tahu beliau, dan kesininya entah kenapa saya suka wayang. Kata keluarga saya didatangi seorang kakek-kakek ya. Itu tadi teh kakek saya. Nah, gitu. Jadi saya bukan penonton, jadi saya bukan keturunan dan bukan tuturunan juga, tapi saya dalam hati suka sama kesenian yang Sunda tadi itu. Ya, itu bagus ya. Nah, Kesenian Sunda tuh. itu dari waktu SD. Ketika beranjak SMP, saya masuk ke Yayasan Atikan Sunda, dan disitulah saya berkarir dalam berkesenian. Ya adalah segimana-gimana, dan saya juga belajar apa itu istilah yang goib, yang mistis, tapi tentang kesenian. Kerasa juga lah, Kerasa ya. Ya waktu kapan ya itu? Waktu SD sih. Ora pernah dengar ini mah ya, tapi gua gak mau lihat sih. Nah, gitu. Dengar tuh teman gitu. Ini di sini ada itu di sekolah itu. Sini ada makhluk yang kayak gitu-gitulah. Ya gak mau disebutin ya. Kutip aja lah. Kutip aja, bukan takut sih. Siap. Ya, asa gimana gitu nyebutinnya. Nah. Sini ada di situ juga. Gua penasaran gitu. Penasaran, tapi waktu kecil mah ya penasaran sih, tapi kalau sekarang nggak mau gitu. Nah, Tapi oh nggak ada, ya udah sih nggak ada mah ya. iya. Didengeran gitu, diceritain ada sosok yang anak kecil gitu lah. Sudah merinding ya Asli. sekarang guys. Apa ya, ini di malam
Jumat ini kita ya jangan seenaknya ngomong juga, nggak sompral juga. Iya, agak sompral juga Cuman sih. kita di sini cuman menceritakan hal-hal yang pengalaman kita dulu gitu. Ya mudah-mudahan juga yang penonton juga harus mendoakan yang sudah meninggal gitu. Dan jangan sompral lah sekali Nah, jangan gitu. jangan sosokan apa ya, jangan sosokan berani lah gitu. Nah, Kalau udah kena ya mau gimana lagi itu. gitu. Sesaja itu waktu itu juga ke mana gitu ya, jalan-jalan gitu ya nih mah, Iya. ada sesajen gitu banyak situnya. Itu buat apa sih itu? Nah, kalau menurut pengetahuan saya, Ya. sasajen itu buat menghormati karuhun atau luluhur orang, menghormati. Jadi secara gimana ya, secara memberi sesajen itu gitu. Tapi kita harus juga mendoakan. Ada juga ritual-ritual yang belum saya juga tahu. Cuman saya tahunya juga ya segitu gitu. Nah, begitu saya masuk SMK, diajak ke sebuah acara yang ya adalah kesenian, yaitu yang melegend. Nah, nggak usah saya sebutin. Sebulan sekali atau nggak tahu setahun sekali suka ngadain acara yang ada yang makan besi, ada yang makan bukan besi, sorry, ada yang makan kaca, terus menginjak api. Nah, ketika saya dibawa, istilahnya orang diajak nabeh lah. Oh iya. Nah, orang diajak nabeh. Teman saya itu dia main trompet pencak yang Yang itu ya. ya. Nah, di suatu saat acara dimulai, mereka semua berdoa. Ya, atas berdoa siapa dulu, atas bukan lindungan yang Maha Kuasa. Untuk orang mah pangeran. Nah, begitu main, semua orang mendengarkan musik, alunan musik, semua kerasukan. Nah, tapi saya juga ngelamun, tapi saya juga ngelamun kok nggak kena gitu. Nah, karena halusinasi bisa terbawa dengan ekstintasi kita. Halo oke bisa ke bawah nih. Nah, gitu. Jadi kalau mendengarkan yang mistis-mistis itu enjoy. Karena di dunia kata saya juga ada jin kor, ada yang baik, ada yang jahat. Di dalam diri kita ada yang baik, ada yang jahat. Untuk teman-teman yang mempunyai ilmu gaib atau cek istilah nama non budak non indigo. Buat para indigo, ya saya sarankan kalian emang panjang umur. Maksud panjang umurnya bisa melihat masa depan gitu, dan istilahnya goib. Nah, saudara saya suka sering lihat itu, sering yang kayak gitu, tapi nggak takut gak apa gitu, Ya. enjoy aja gitu. Itu mungkin dianya juga dari hatinya juga nggak berhalusinasi untuk takut gitu. Di dalam dunia ini juga memang adanya setan. Jadi buat apa Allah menciptakan setan? Bukan untuk ditakut-takuti. Nah, gitu. Jadi nggak ada sih setan menakut-nakuti orang gitu di depan umum atau apa. Cuman ada di sebuah layar kaca. Nah, gitu. Ya alhamdulillah sih, gua waktu kecil ya cerita ya dengeran gitu ya waktu kecil lah. Tapi alhamdulillah sih sekarang gua gak ada pengalaman gitu. Alhamdulillah sih enggak ada. Jadi kalau menurut keagamisan, di agama itu khususnya di agama Islam tidak diajarkan bersekutu dengan setan gitu, dan bersekutu dengan siapapun itu tidak boleh. Tapi menurut agama, tuntunlah agamamu dan muncul orang mah ajarkeun ka barudak teh nu bener agama teh. Nah, gitu. Jadi agama mah lain jeung paranti ngusir makhluk halus. Setan. Eta. Jadi untuk di dunia ini
sekarang juga menurut saya ada Aya wae sih. ada misteri yang sedang boomingnya, yang lagi viral, yaitu misteri virus corona. Eta Jadi virus corona ini kata saya harus percaya juga lah, Iya. harus percaya karena penyakit nggak ada yang tahu kan. Kita sakit, kita demam, kita apa juga nggak tahu lah. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan juga dari pemerintah. Kesatu, memakai masker, hand sanitizer. ya sanitizer biar kita nggak kena sama histerinya virus corona. Itu misteri juga ya. Misteri juga sih. Konspirasi lah. Nah itu misteri juga kata saya, karena corona sekarang melancurnya kan dari mata kata saya. Nah, kenapa Iya. kenapa dari mata tuh? Dari mata terus turun ke hati. Eh, Sekarang tadi juga ada ngerasa, tadi kan bilang saya dingin, Iya. tapi sekarang saya cukup panas ya, asli man. Serius? Nah Serius lu? tadi orang ngomong sok tiris Diana. Bandung sekarang kan lagi cuacanya lagi Dingin. dingin, ini panas. Nah tapi kita jangan sompral. Jangan sompral. Tapi kemungkinan adanya kedatangan mereka membuat mereka senang juga gitu. Ikut mendengar juga tidak apa-apa. Nah gitu. Emang di sebuah rumah atau apa pasti ada penunggunya lah. Emang pasti ada. Tapi menurut kepercayaan kita itu tidak mungkin adanya orang paamprok kieu gitu dah gitu. Tapi ada yang waktu itu juga ada yang pernah yang ngerasain, pernah nggak Amaman ngerasain Ya. muncul Sunda nama erep-erepan, Alhamdulillah tacan. tapi pernah ngadangu Pernah ngadangu sih. tah Tapi masalahna ngalaman eta rep-rep bung. tah Bung. saya sering Amaman Nah, kumaha eta teh mah? tah. Buat kalian yang belum tahu itu erep-erepan jadi namanya Indonesia nanti Ya, tapi di kejang bukan itu dah. Tapi di Indonesia Di, kok di Indonesia kan gila gitu dah. nya, tapi eueup ya sebenarnya. Tah. Itu buat kalian erep-erep itu kita jelaskan sekarang. Jadi erep-erep itu menurut saya, pengetahuan saya, erep-erep itu kalau dilihat dari istilah goibnya itu suka ada yang bilang digencet nah kujuring. Oh ya, eta Eta. sebenarnya. Nya pernah ngadenge cenah di chat kudu kitu cenah. Digencet kujuring cenah penonton. Tah, orang balik deui ka ideologina dokter perdokteran. Ya. Cek perdokteran mah eta teh urang teh can refleks si awak teh kabeh teh. Nah, urang bingung nyokot di mana, mau ambil yang mana. Nya refleks teh berarti can bener teh. Can bener urat-urat urang teh, darah-darah urang teh can mengalir pasti. Nah, Jo langsung sare gitu. Eta. Teu nyantai heula teu refleks heula, teu meditasi heula kan. Nya teu non teu cicing teu ngaheuleung naon heula gitu. Nah, itu ada dua bagian dari pengetahuan alam gaib atau dari kedokteran. Ya, alam gaib menentukan bahwa itu digencet cenah. Digencet ku jurig. Mana eueup-eueupan? Oh, sia kade digencetan ku jurig. Nah, saya nanya deui ka anu bisaan. Secara bisaana ngejawab gitu. Oh, eta mah lamun sare teh heug lalaunan suku heula, kaki dulu, udah kaki gitu kan. Enak. Kalau orang mengimajinasikan impian, ya, orang tengah pulang eta gitu. Nu ngaheuleung teh nu positif gitu. Jadi eta. mete eueup gitu. Jadi eueup itu saya rasakan ketika tidur. Ieu bantalnya, ieu guguling, ieu bantal. Ketika jadi eueup-eueupan, jadi siga nu gemeteran. Ieu ini juga guling yang ada di sebelahnya susah
Edek ngajorowok mau berteriak juga susah. Jadi nah jadi susah. Jadi harus dilawan eueup-eueup. Tapi lamun ku saya juga pernah dilakukan di eureun, di entong digerakkeun terus. Ya, jadi tentang eueup-eueupan saya juga belum paham benar. Jadi insya Allah semua yang ada di YouTuber jangan terkena. Jadi setahu saya menurut agama juga ini juga kita harus tidur membaca doa. Nah, gitu. Tong asal langsung klub sare. Nah, jadi jangan set tuh jadi orang tayang sare gitu. Jadi lawannya kan maca we lah lamun misalkan narek sabari baca doa tidur nya sok baca bismillah ge nya. Baca bismillah atau baca doa langsung. Nah, baca doa itu. Da agama mah doa anu hese gitu. Orang makan oge aya doana gitu. Karena naon? Karena kenikmatan aya di doa. Nah, gitu. Ya, lamun orang teu maca doa mah tuh ke ka ieu. Tah beuteung teh meureun direbut deui. Tah jadi cek urang mah teu ngarespon. Tah gitu. Jadi direbut deh ku ieu. Tah jadi gitu amaman tentang eueup-eueupan dulu sempat booming juga. Saya juga yang merasakan itu emang benar adanya eueup-eueupan. Jadi eueup-eueupan teh dulu juga pernah teman saya tidur ada yang bangun katanya kayak yang kejang-kejang. Kalau dilihat eueup-eueupan kayak yang kejang-kejang. Ya iya. Jadi kayak yang susah teh bener gitu. Kata teman saya langsung dipukul dia. Maneh kunaon? Cara gitu langsung kurang eueup-eueupan. Nah, jadi berhubungan antara eueup-eueupan itu jangan so tahu juga, saya juga nggak mau nyebutin, yaitu ada dua bagian tadi kata saya gitu. Cek dokternya jika nama refleks jadi can refleks pisan awak urangna, tapi menurut yang lain, menurut alam ya pengetahuan alam ya, komen swasta. Nah, jadi komen lah di bawah gitu. Apa sharing gitu. Di komen gitu biar nanti di itu orang lain juga bisa lihat di komen jadi kita. Jadi komen aja. Nah, jadi biar semuanya tahu juga. Iya. Ya harus sharing lah gitu. Jadi untuk edisi kali ini sangat bagus juga di adanya konten gini. Jadi kita bisa sharing, bisa pengetahuan juga tentang alam yang berbeda gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like and comment. Nah, jangan lupa loncengnya. Nah. Jadi gitulah Mas, sedikit gitulah. Yang maaf sih ya kalau gua nanyanya sedikit-sedikit gitu. Siap, ini mah pengetahuan saya sih. Ya. Jadi hal yang gaib itu bisa benar adanya. Jadi kalau orang yang nggak percaya itu memang jadi si halusinasi nggak percayanya juga akan mendapatkan. Jadi orang teh terpercaya na jurig ngarasaan ke mana, ngarasaan ke tempat mana gitu. Nah, orang mah nu ngarasasieun teu wani gitu karena punya dunianya masing-masing gitu. Nah, jadi mereka juga punya dunianya masing-masing yang nggak harus diganggu gitu. Jadi orang ngaganggu nyawayana sih itu ge ngaganggu ge ka orang ku cara bungkelekan. Nah, gitu. Jadi lamun misalkan aya nu kitu mah orang baturan orang wanian pisan ngomong kieu. Sok bae di dieu tapi asal tong ngaganggu orang teu ngaganggu ka ente. Gitu. Iya. Benar kan kata saya? Jadi alam gaib dan alam yang di sini itu berbeda. Yang di sana jadi udah beda alam itu, udah beda alam gitu. Jadi saling menghormati lah gitu. Mudah-mudahan juga arwah yang itu juga tenang gitu. Tenang di alam sana gitu. Ya, jadi lamun ieu tong ngaganggu lah nya. Tong gitu. Silih ganggu gitu. Jadi bukannya mengganggu bukan apa, cuman
mengirimkan doa juga udah cukup gitu. Ya nggak mau diganggu juga lagi gitu. Iya. Jadi segitulah guys yang Kak Dimas alami, dan saya juga sih ya sharing juga ke Kak Dimas gitu. Wah, yang belum tahu saya juga. Ya jadi bukannya mencek istilah nama lain kokobeannya lain setahu tentang mistis, tapi yang saya rasakan itu benar adanya. Pasti kalian juga para penonton YouTube kalau ngerasain hal-hal mistis tulis di komen, terus kita collab lagi bareng, dan mudah-mudahan juga nanti bisa dibaca-baca komennya. Nah, nanti kita baca. Nanti kita jawab. Nah, gitu. Oke, gimana Maman? Ya, itu aja lah tadi Mas, cukup lah. Nanti kalau misalkan ada komen yang enak lah. Nah, kita baca. Kita bahas, oke? Jadi jangan lupa juga subscribe, like, and comment, tong hilap lonceng supada love. Dan follow juga IG saya ya. Nah, IG-nya ya kayak di link description, oke? IG-nya Dimas Eka Ramdhani. Itu dihandap pokoknya nama BOG-nya ya dihandap. Bisa bertanya tentang kebucinan itu. Kebucinan bisa, erek ilmu keseniannya. Ya, jadi bisalah sharing-sharing kita nanti kedepannya, insya Allah YouTube Insan Area ini bisa maju lagi ke depannya. Amin ya Allah, amin. Jadi bisa membuat konten-konten yang seru. Oke, terima kasih. Cukup sekian, saya Dimas Eka Ramdhani. Dan saya Insan Area Ramadan. Dan jangan lupa, oke, stay safe and stay home. Yang lagi bekerja harus stay safe juga. Dan lagi berjualan ya Mas, ya lagi keliling atau gimana harus pakai masker dan bawa hand sanitizer. Dan buat para medis juga tetap semangat, oke? Tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, itu dia. Asa jadi merinding kayaknya. Ya asli. Ya, oke guys, sudah yang dibahas. Mungkin makhluk-makhluk yang lain juga mendengarkan, takutnya juga sedikit kecewa. Ya. Dan saya Insan Area Ramadan, dan tetap enjoy terus. Bye bye.